Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pagi hari ini dalam perjalanan saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum atqakum sadaqallahul adzim. Al-Hujurat ayat 13. Hai sekalian manusia, Allah sengaja menciptakan kamu laki-laki dan wanita berpasang-pasangan, kemudian kamu berkembang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya ingin menunjukkan jawaban saya kepada Uti Watimena yang selalu berdialog dengan Zulkifli M. Abbas. Nah, kepastian judulnya pada hari ini, kepastian, ya. Kepastian masuk surga. Nah, masuk surga ya. Nah, kalau surga di dalam Bible diterangkan itu lain lagi. Masih ada perang ya. Di dalam surganya itu perang dengan ular naga. Matius 19 ayat 29. Nah, kemudian balasan kebaikan juga ada di surga. Dan kemudian disebutkan di dalam Hosea 11 ayat 9. For I am God, saya adalah Tuhan, and not man, tidaklah manusia. Saya adalah Tuhan, tidaklah manusia. Kemudian disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37, Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan dia akan mati. Jadi berdustalah orang yang sampai jadi murtad karena melihat Tuhan. Karena siapa melihat Tuhan pasti akan mati. Nah, jadi jawaban untuk Uti Wamena ya, Uti Watimena. Nah, wahai Uti Watimena, Uti Watimena, kepastian masuk surga ada 10. Ada 10 kepastian masuk surga menurut ajaran Islam, bahwa orang Islam itu masuk surga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 keterangan tentang kepastian masuk Islam, masuk surga. Nah, bunyi ayatnya banyak, ujung-ujungnya itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara. Nah, kata-kata mudah-mudahan kalau manusia yang mengucapkan itu faedahnya di dalam ilmu balaghah namanya litamanni, untuk mencita-citakan sesuatu yang bisa dapat, bisa tidak, mengangan-angankan. Litamanni, la'alla itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara dari azab neraka. Nah, tapi kalau Tuhan yang mengucapkan la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan terpelihara. Nah, jadi makanya tidak boleh hanya bergantung kepada terjemahan. Karena terjemahan itu yang tahu mudah-mudahan. La'alla mudah-mudahan juga. Asya ayyakuna, asya juga artinya mudah-mudahan. Nah, berbeda antara asya dengan la'alla ya. Uti watimena. Jadi dilihatlah dalam Al-Quran apa lafaznya, la'alla atau asya. Nah, jadi kalau la'allakum itu mudah-mudahan kamu dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau Allah yang melafazkan artinya pastilah kamu. La'allakum tattaqun, pastilah kamu terpelihara
dari azab neraka. Kamu pasti masuk surga. Nah, jadi ajaran kepastian masuk surga itu di dalam Islam, kepastian keselamatan itu dalam Islam, ya yang pertama pasti masuk Islam itu adalah orang yang bersyahadat pasti masuk surga. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadis yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, pasti tidak masuk neraka. Itu namanya kepastian ajaran keselamatan dalam Islam. Apa kepastiannya? La ilaha illallah. Itu sebabnya orang mau meninggal, di telinganya dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah. Tiada Tuhan yang membela kita selain dari Allah. Tiada Tuhan yang memberikan keselamatan kecuali Allah. Itu kalimat khusus namanya. Ada adat hisornya. Hisor itu kekhususannya. Khusus bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nah, itu dia. Jadi kepastian keselamatan dalam Islam itu adalah bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di dalam hadis dinyatakan ringan di lidah tapi berat di timbangan. Seandainya langit dan bumi ini dijadikan timbangan di satu pihak, umpamanya taruhkan di sebelah kiri, timbangan sebelah kanan diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka lebih beratlah timbangan kalimat la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan istilah ringan di lidah, berat di timbangan. Itulah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa Anda menuhankan manusia? Mengapa Anda menuhankan benda? Kok jadi lagu dangdut pula? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Uti Watimena di dalam surat 19 namanya surat Maryam. Nah, untuk Watimena ya, coba renungkan. Surat 19, surat Maryam ayat 71. Saya berilah perumpamaan yang paling jelas bahwa setiap manusia mati pasti masuk kubur. Baik dia Kristen, Islam, pasti masuk kubur. Istilah lainnya alam barzah. Apakah dia terkubur di laut, itu alam barzah juga namanya, terkubur di laut. Apakah dia digantung di atas kayu, terkubur juga namanya di alam barzah. Jadi alam kubur saya maksudkan itu alam barzah, bukan harus di dalam tanah. Bisa saja hilang di dalam air, bisa tergantung di udara, yang mana pokoknya dia sudah meninggal dunia, maka dia pun berada di alam barzah. Nah, jadi semua manusia masuk kubur, apapun agamanya. Yang selamat di alam kubur itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, seperti itulah surat Maryam ayat 71. Semua orang nanti akan melewati pintu neraka. Nah, bagi orang yang bertakwa, dia tidak merasa apa-apa ketika melewati itu. Dia lewati pintu neraka tenang-tenang saja. Bahkan dia bertanya kepada temannya, apakah titian Shiratal Mustaqim itu sudah kita lewati? Sudah tadi. Saya nggak sadar. Saya sedang menikmati pemandangan tuh jauh di luar neraka.
sudah melewati tapi dia tidak tahu. Nah, begitu juga orang yang melewati pintu kubur. Sudah melewati maut, dia tidak sadar. Baru dia sadar setelah dia melihat kain kafannya tidak berjahit. Dah mati aku rupanya. Nah, rupanya aku sudah melewati gerbang maut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu. Semua orang melewati pintu maut itu. Semua orang memasuki pintu maut itu. Ada yang mendapat bahaya, ada yang selamat. Nah, seperti itulah meniti titian Siratal Mustaqim. Apapun agamanya, apakah Kristen, Islam, Hindu, Buddha, melewati pintu itu. Siapa yang berbuat baik, siapa yang bertakwa, dia selamat dari pintu mengunjungi neraka. Semua kamu akan mengunjungi neraka. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang dosa-dosa kecil pun selamat. Yang disebut semua orang berdosa akan melewatinya, akan jatuh, itu yang dosanya dosa syirik. Coba baca ayat sebelumnya. Ayat yang ke-90. Ayat 91 melewatinya. Ayat yang ke-92 menyatakan selamatlah, pasti selamat orang-orang yang bertakwa. Takwa, kata-kata takwa dari kata wiqayatan, artinya terpelihara. Orang yang selalu memelihara hubungannya yang baik dengan Tuhannya, memelihara hubungan baik dengan manusia, pasti selamat, kata Allah, masuk ke dalam surga. Nah, itu jalan keselamatan itu, pintunya yang paling utama, jalan yang paling utama itu, kepastian utama itu adalah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti selamat. Itu kepastian selamat dari Allah. Yang memastikannya bukan manusia. Kok ada kata-kata insya Allah masuk surga? Nah, itu kalau usaha manusia. Membantu orang fakir miskin, insya Allah masuk surga. Itu kalau manusia yang mengucapkannya. Karena manusia tidak bisa ngambil keputusan. Manusia berharap. Itu maka pakai insya Allah. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'allakum tattaqun, itu pasti kamu selamat. Nah, jadi itu perlunya belajar ilmu balaghah, ilmu nahwu saraf. Yang tertulis pada ilmu nahwu itu secara kasar, secara halusnya itu ditemukan dalam ilmu bayan dan ilmu balaghah. Coba buka bahagian la'alla. Bab la'alla, apa artinya? Itu pasti artinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mengucapkan. Kalau manusia yang mengucapkan, artinya mudah-mudahan. Halo, utiwati mena. Kakaknya katanya doktor di Surabaya, bagian teologi. Nah, saya Rakib Jamari, doktor dalam bidang teologi di Riau. Nah, jadi dalam bidang teologi saya perbandingan teologi antara teologi agama besar dunia. Dan saya mengajar tentang teologi itu di Perguruan Tinggi Persada Bunda Pekanbaru, Riau, Indonesia. Halo, Uti Mena. Nah, saya menghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun tidak hafal semua, tapi saya sudah menghafalnya. Bagaimana? Saya sudah menghafal kitab Bible seluruhnya dari 73 kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Yosua sampai Hakim-Hakim. Nah, itu Perjanjian Baru saya hafal, apalagi lagi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai kepada surat-surat Paulus itu yang banyak surat-suratnya kepada jemaahnya di Roma, di Korintus, Filipi, dan banyak lagi surat-suratnya yang lain juga saya hafal. Nah, tapi yang betul-betul hafal hal-hal yang berkaitan dengan akidah saja. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah kurang betul-betul saya hafal. Harus saya lihat catatan dulu. Tapi berkaitan dengan akidah, saya tidak lihat buku lagi. Oke. Nah, kepastian keselamatan di dalam Islam. Utimena itu murtad dia katanya, gara-gara tidak menemukan ajaran kepastian keselamatan dalam Islam. Nah,
Yang kedua, kepastian keselamatan bagi umat Islam itu adalah sholat. Apabila dia sholat, itu pasti selamat. Tapi ingat, sholatnya itu sholat yang benar. Jangan seperti kata Muhammad Kacih, sholat itu tak mengerti yang diucapkan. Harus mengerti. Oh, untuk sementara belum mengerti karena masih belajar, tidak apa-apa. Allah berikan kelonggaran. Untuk sementara dibaca sajalah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, baca sajalah, tidak mengurangi pahalanya. Tapi jangan stop hanya menghafal saja, ditingkatkan dari hari ke hari. Itulah perlunya wirid pengajian, mendengarkan khutbah Jumat seperti hari ini, hari Jumat tanggal 8 Desember, tanggal 8 Januari 2021. Hari Jumat ini saya mau pergi khutbah Jumat ke Masjid Muslimin di Jalan Ahmad Yani di tengah kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, jaminan keselamatan yang kedua adalah sholat. Setiap orang yang benar-benar sholat pasti masuk surga, pasti terhindar dari surga, terhindar dari neraka. Tapi sholatnya yang benar-benar sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Utiwati minna, utiwati minna, utiwati minna. Yang kedua, ajaran kepastian selamat adalah sholat. Semua orang yang sholat pasti selamat. Nah, itu dia ya. Itulah dalam Al-Quran itu, selain dari yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriringan itu, percaya kepada yang gaib, yang tidak tampak. Tuhan tidak tampak, seperti Yohanes 5 ayat 37. Tuhan tidak nampak, tidak kelihatan. Itu merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Nah, Tuhan tidak perlu nampak dan tidak boleh nampak. Siapa yang menampak Tuhan, pasti dia mati. Jadi kalau ada orang murtad, karena aku bertemu dengan Tuhan, nah mati tidak dia? Kalau dia mati, betul itu dia bertemu dengan Tuhan. Siapa yang bertemu dengan Tuhan pasti mati. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa kamu dengar, karena Allah itu maha suci. Oke, lanjut. Siapa sholat pasti masuk surga, terhindar dari neraka. Kepastian yang ketiga, nah ini dia, puasa. Sebagaimana Yesus puasa disebutkan di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 2. Nah, ini disebutkan bahwa setelah 40 hari 40 malam Isa berpuasa, datanglah sang pencoba, yaitu iblis. Katanya, kalau betul engkau anak Tuhan, engkau dekat dengan Tuhanmu, cobalah kamu naik ke gedung itu. Kamu lihat di sana banyak ada gedung-gedung. Naik ke gedung tinggi itu, kau terjunlah ke bawah. Kakimu akan ditahan oleh Tuhan, karena doamu, doa nabi-nabi itu didengar oleh Tuhan. Janganlah engkau mencoba Tuhanmu, jawab Isa. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Nabi Isa itu kesimpulannya berpuasa. Karena dia telah berpuasa, maka dia tidak tergodalah oleh iblis, kuasa iblis yang coba menggodanya, supaya dia menyembah kepada iblis. Nyahlah engkau, he iblis. Bukankah tertulis di dalam Taurat bahwa engkau, aku, dan semua manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, Allah itu di dalam bahasa Ibrani disebut Elah. Allah, Elah. Kok mirip kali? Iyalah, macam bahasa Malaysia dan Indonesia saja itu. Bahasa Ibrani
dengan bahasa Arab. Itu juga kata-katanya Arab, Ibrani. Itu juga hurufnya tak dirubah-rubah. Cuma satu baris di atas, satu baris di bawah. Eloh, Allah. Eloh, Allah, ilah. Kalau ilah itu nama jabatannya Tuhan. Kalau Allah itu nama orangnya, nama presidennya itu. Ibaratnya Allah, nama jabatannya presiden. Ilah, la ilaha illallah, tidak adalah yang sebenar-benar presiden kecuali Allah. Itulah perumpamaannya ya. Tidak adalah yang benar-benar Tuhan itu hanya Allah. Jadi la ilaha illallah, tidak adalah Tuhan yang sembahan manusia yang sebenarnya kecuali Allah. Nah, sudah berapa itu? Uti watimena yang murtad gara-gara tidak membaca kepastian jaminan keselamatan dalam Islam. Ya, puasa itu adalah jaminan. Apa jaminannya? Di ujungnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu terpelihara. Nah, karena itu ucapan Allah jangan diartikan la'alla tadi itu mudah-mudahan, tapi pasti. Kalau kamu puasa dengan benar, pastilah kamu menjadi orang yang selamat, terpelihara. Itu artinya selamat. La'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang yang selamat. Jadi makanya jangan hanya terjemahan saja. Belajarlah ilmu balaghah. Balaghah itu sastra ya. Sastranya Al-Quran, ilmu bayan. Ilmu mantik, logikanya Al-Quran. Nah, yang ketiga, puasa itu pastilah kau itu masuk surga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kau bayarlah zakat. Per 10 itu kau bayar. Zaman Nabi Musa itu dahulu itu per 10. Kalau dengan zaman Nabi Muhammad SAW ada penyempurnaan. Tak sanggup manusia itu bayar 10, berat kali katanya, nanti gereja ditinggalkan. Maka seperempat saja, ya 2,5%. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hanya 2% saja dari harta yang kamu miliki itu yang kamu zakatkan. Nah, zakatnya 2,5%. Tapi infaknya sedekah tidak ditetapkan. Boleh 50%, nggak apa-apa. Tapi kalau yang zakatnya cuman 2,5%, sebagian kecil ya dari harta yang disebut wa mimma. Wow itu artinya dan, mimma sebahagian, ma apa-apa yang kamu miliki. Razaqnahum yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadamu, yunfikun kamu berikan kepada fakir miskin. Begitunya uti watimena. Ku dengar kau dialog dengan Profesor Zul ya, Zuma. Bagiku dia tuh profesor tinggi kali lah ilmunya. Ya, aku baru doktor. Kalau dia udah profesor ku dengar. Termasuk juga lah itu Rosalba itu udah profesor ku dengar. Termasuk juga lah itu uni-uni itu. Itu aku tak bisa kayak gitu. Banyak istilah yang dia tahu, aku tidak tahu, walaupun akunya yang S3. Terus. Nah, jadi bagi orang yang puasa pasti masuk surga. Ada dosa dikit-dikit, ya kasih ampun lah. Banyak minta ampun 70 kalinya satu hari. Nabi Muhammad aja yang tidak berdosa ngajari orang bagaimana minta ampun, sampai ditegur sama Aisyah. Ya Rasulullah, kau kan tak punya dosa, kau maksum, kau minta ampun juga. Apa jawab Nabi Muhammad? Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi minta ampun itu dalam rangka menjadi orang yang bersyukur. Oke, yang cepat sedikit ya. Uti watimena, yang namanya juga Sukmini, asal dari Banten katanya. Karena ada wamena itu aku sangka dia orang-orang Papuanya. Rupanya bukan. Oke.
ajaran puasa, ajaran zakat per 10. Tapi sekarang disempurnakan menjadi per 40 atau 2,5% aja. Nah, lanjut.